360 hari dalam setahun membuktikan bahwa sebenarnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu adalah salah satu energi baru terbarukan yang cocok untuk Indonesia. Halo, selamat datang di podcast Sonus ID. Saya dengan Yuan akan bersama-sama dengan kita semua di sini akan menjelajah dunia perpanel suryaan. Nah, dari dasar-dasar panel surya yang memikat sampai teknologi inovatif yang sangat inovatif yang tengah berkembang saat ini, kita akan kupas tuntas dengan narasumber kita yang luar biasa. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang panel surya, terutama panel surya dengan brand Leso. Di sini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau dari perusahaan Leso New Energy. Nah, supaya langsung aja kenalan, bisa saya persilakan kepada narasumber kami untuk memperkenalkan diri. Ya, halo, salam Mbak Yuan. Terima kasih banyak telah mengundang saya. Saya dengar bahwa ini adalah episode pertama dari podcast Sonus ID dan saya merasa sangat tersanjung untuk menjadi tamu pertama kalian dan saya doakan semoga kedepannya akan menghasilkan episode-episode berikutnya yang lebih baik lagi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terhadap EBT. Jadi nama saya adalah Bernard Purnomo. Saya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saya lulusan S1 jurusan keuangan dari University of Southern California di Los Angeles. Karir pertama saya itu adalah sebagai konsultan manajemen di perusahaan bernama Capgemini di Amerika Serikat. Lalu setelahnya, kemudian saya pindah ke Beijing untuk belajar bahasa Mandarin. Di sana saya tinggal hampir selama 1 dekade sih, dan udah cukup banyak pengalaman yang saya alami saat merantau di negara orang. Seperti saya pernah bekerja di perusahaan manufaktur, perusahaan kertas, dan kemudian di startup e-commerce yang waktu itu sedang hangat-hangatnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Yun. Oke, pendidikan di California, kemudian punya pengalaman langsung dari Beijing ya. Kalau enaknya ini supaya kita bisa lebih akrab gitu, saya bisa panggil dengan panggilan apa ini? Panggil saya Koben aja. Oke, baik Koben. Oke, menarik sekali. Jadi kita kedatangan narasumber yang langsung punya track record-nya itu dari Beijing dan sudah 1 dekade tinggal di sana ya, Koben ya. Iya, betul. Nah, selama berada di sana itu pengalaman apa sih yang mungkin bisa dibagikan ke kita-kita ini yang ada di sini? Sebenarnya pengalaman tentunya tinggal selama itu banyak ya, tetapi kalau boleh jujur memang tidak semuanya positif. Seperti saya kasih contoh aja, pada waktu itu, pada waktu musim dingin, itu pernah hampir selama 1 bulan atau bahkan lebih mungkin, itu polusi di kota Beijing itu lagi parah banget. Saking parahnya itu sampai ya kurang lebih selama 1 bulanan lah, itu hampir tidak pernah terlihat langit biru. Kalau menengok ke atas itu kelihatannya kayak langitnya itu gelap-gelap kelabu gitu, membuat hati sendu. Cie. Dan juga pada waktu itu indeks PM 2.5 atau indeks polusinya itu konsisten di atas 500 selama ya kurang lebih selama segitu deh. Jadi rasanya itu kayak bernafas aja udah udah nggak enak banget ya. Terus ini saya kira untuk para pendengar yang tinggal di Jakarta atau mungkin juga di kota-kota besar lainnya di Indo, itu yang bisa relate dengan hal ini karena sekarang kan isu yang lagi marak nih mengenai polusi.
Saya ingin sharekan juga bahwa sebenarnya nggak semuanya itu negatif juga gitu loh. Ada juga hal positif yang bisa dipetik dari sini. Nah, setelah bertubi-tubi mendapat hujatan dari netizen maupun dari warga, akhirnya pemerintah kota itu memutuskan untuk berbenah diri dan mereka mulai membuat policy-policy baru untuk mengurangi polusi. Nah, beberapa yaitu seperti menyetop PLTU maupun tambang-tambang batu bara yang berada di sekitar kota, terus juga memindahkan industri-industri berat dari pinggiran kota ke provinsi lain. Dan kalau ada 2 hari di mana indeks polusinya itu tinggi, yaitu di atas 300, maka akan ditetapkan policy darurat seperti semua konstruksi, kegiatan konstruksi itu harus stop, lalu juga diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh turun di jalan. Kalau di Jakarta sih mungkin agak mirip kayak ganjil genap gitu. Nah, dan juga tentunya yang sebenarnya paling efektif itu adalah transisi dari energi kotor berbasis fosil menuju ke energi baru terbarukan. Nah, selang beberapa waktu, kira-kira mungkin beberapa bulan gitu, bisa dirasakan bahwa langitnya berangsur-angsur mulai kelihatan cerah, mulai terlihat lagi ada matahari, terus kemudian juga polusinya itu juga perlahan-lahan mulai turun. Nah, dari situ kemudian saya lihat bahwa itu mungkin policy yang mengenai transisi ke energi baru terbarukan atau bahasa kerennya EBT itu mungkin salah satu yang signifikan ya dalam mengontrol polusi. Nah, dari situlah saya mulai tertarik untuk menekuni lebih lanjut tentang bidang ini, di mana saya waktu itu pernah pergi mengunjungi beberapa pabrik-pabrik inverter di pinggiran kota Beijing. Kurang lebih seperti itu. Oke, pengalaman yang kurang lebih saat ini sangat relate dengan keadaan di Jakarta ya, Ko Bernard ya. Kalau boleh tahu sekarang Ko Ben ini posisinya sekarang ada di mana ya? Saya sekarang di Jakarta. Oke, berarti kurang lebih sekarang sedang mengalami kembali ya apa yang dirasakan di Beijing Ya, yang saya lalu. menikmati polusinya lah. Menikmati polusi. Semoga apa yang terjadi di Beijing dan menjadi pelajaran di sana itu boleh menjadi semangat juga untuk bangsa kita ya. Mungkin nanti suatu hari nanti saya percaya kita juga bisa keluar dari masalah polusi ini. Ya, sebenarnya saya juga lihat bahwa pemerintah Kota Jakarta juga udah mengambil langkah yang sigap untuk mengurangi polusi dan juga mungkin yang membuat saya optimis itu adalah tingkat adopsi untuk energi hijau atau EBT itu juga sudah mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bagus sekali, artinya posisi panel surya sekarang itu memang sudah sangat dilirik sekali ya, karena orang sudah mulai banyak sekali menyadari kepentingannya ini untuk di lingkungan terutama ya. Pasti orang-orang sudah sangat menyadari dan aware soal itu. Ya, saya setuju. Oke, Ko Bernard, thank you untuk sharing pengalaman untuk berkaitan sama Ko Ben-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sharing tentang panel suryanya. Jadi saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan, sepertinya sangat banyak ini. Ini siap-siap nih Ko Ben akan dihujani dengan berbagai macam pertanyaan. Kita akan mulai dengan pengenalan tentang energi surya dan panel surya itu dulu sendiri. Saya ada pertanyaan pertama dari yang dipahami oleh Ko Ben atau dari perspektifnya Ko Ben. Apa sih itu energi surya dan kenapa sih itu penting untuk masa depan energi kita? Iya, jadi energi matahari
itu adalah salah satu energi utama dan merupakan building block yang mendukung kesinambungan hidup bagi semua makhluk di bumi ini. Tanpa sinar matahari ini, kemungkinan kita udah dari dulu udah punah gitu. Contohnya, energi matahari itu mendukung adanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan fotosintesis itu apa sih? Sebenarnya simpelnya adalah di mana radiasi matahari itu dipakai untuk sintesis glukosa pada tumbuhan. Nah, sama seperti proses yang dilakukan pada tumbuhan, pada solar panel itu radiasi matahari dipakai untuk menghasilkan energi listrik. Dengan cara paket-paket energi, jadi energi foton itu kemudian diserap, lalu diubah oleh sel-sel pada panel surya, kemudian menghasilkan daya listrik dalam bentuk DC atau direct current. Menurut saya energi surya ini sangat penting untuk Indonesia. Karena posisi kita sebagai negara Katulistiwa, kita diberkahi dengan cahaya matahari yang melimpah 360 hari dalam setahun, dan ini jauh lebih banyak daripada negara-negara subtropis, contohnya seperti China, Eropa maupun Amerika. Nah, artinya apa? Berarti energi rata-rata yang dihasilkan oleh satu keping panel di Indonesia itu lebih banyak daripada di negara-negara subtropis. Fakta ini membuktikan bahwa sebenarnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu adalah salah satu energi baru terbarukan yang cocok untuk Indonesia. Saya sependapat sekali sama Ko Ben tadi ya, sempat menyinggung bahwa Indonesia ada di garis Katulistiwa. Jadi itu sebenarnya posisi yang sangat-sangat strategis jika kita ingin memakai atau memanen cahaya menjadi listrik gitu. Nah, tadi kan Ko Ben sempat mention soal seperti seperti fotosintesis, kemudian ada cahaya diubah jadi listrik dan lain sebagainya. Saya jadi penasaran, ini Ko Ben waktu kuliah kayaknya belajar biologi, belajar elektro juga ya? Selain belajar bisnis. Iya, sebenarnya kuliah saya lebih ke jurusan keuangan sih, Mbak Yuan. Tapi waktu SMA-nya saya jurusan IPA, dan memang saya sangat tertarik dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan biologi, maupun fisika dan matematika, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu akademis banget gitu. Menarik, itu menjadi dasar ilmu yang penting ya untuk terjun di dunia bisnis juga ya Ko Ben ya, selain hanya menguasai keuangan gitu. Pasti dong. Oke, kurang lebih untuk bagaimana cahaya berubah menjadi listrik itu secara teknis itu kan pasti bisa kita pelajari ya. Nah, tapi yang mungkin orang akan bertanya-tanya terlebih dahulu itu adalah manfaat utamanya di rumah, manfaat utamanya di dunia bisnis. Dari sudut pandang Ko Ben itu, menurut Ko Ben gimana? Jadi manfaat utamanya itu untuk bertransisi ke PLTS itu adalah penghematan. Jadi dengan memasang panel surya di atap rumah Anda maupun di atap ruko Anda, gedung, pabrik, maupun di gudang-gudang Anda ataupun di tempat yang lain, itu adalah Anda akan menghemat biaya listrik. Nah, dan juga at the same time mengurangi ketergantungan terhadap PLN. Kelebihan satunya lagi adalah PLTS ini dapat dipasang di mana aja.
tidak terbatas semisal hanya di Pulau Jawa atau hanya di kota, tetapi sebenarnya bisa dipasang bahkan di tempat-tempat terpencil, bahkan di pulau-pulau yang masih belum tersentuh oleh PLN pun bisa, gitu. Lalu juga dengan memasang PLTS atap, terutama misal kayak di rumah nih, itu juga akan menambah estetika dari rumah Anda sendiri dan juga dapat menaikkan nilai rumah Anda juga loh. Saya baca itu katanya ada yang sampai bisa naik kurang lebih 4-5% gitu hanya dengan memasang panel surya. Oke, nice. Tadi saya sempat dengar bahwa salah satu manfaatnya itu mengurangi tagihan listrik ya, kalau saya benar ya. Nah, Ya, ini kan betul. menarik sekali karena ini berbicara soal tagihan dan bicara soal pengeluaran uang gitu ya. Hmm. Nah, mungkin Komen bisa sedikit jelasin tentang bagaimana sih ceritanya sampai panel surya itu bisa diklaim mengurangi tagihan listrik bulanan. Ya, dengan memasang panel surya, maka Anda akan menghasilkan daya listrik sendiri. Nah, banyak yang terjadi adalah jadi rumah ataupun bisnis yang memasang panel surya itu menggunakan sistem hybrid, yaitu mereka tetap menggunakan listrik dari PLN, namun sebagian itu juga menggunakan dari panel surya dengan diprioritaskan daya dari panel surya. Um, maka ketika yang dulunya itu bergantung 100% kepada PLN dan harus membayar setiap unit listrik kepada PLN, sebagian itu karena dihasilkan oleh panel surya, maka beban listrik dari PLN pun akan berkurang. Dalam beberapa kasus itu bisa sampai berkurang 30-40%. Nah, jadi tinggal dikalikan aja dari biaya listrik per bulan kalian berapa, dikurangin sebanyak itu. Karena panel surya sudah jelas, sangat jelas bahwa dia memproduksi listrik sendiri, artinya listrik yang diproduksi akan kita gunakan sehingga mengurangi permintaan kita dari listrik PLN gitu ya, Ko ya. Ya, betul. Nah. Lalu ada satu lagi juga, Mbak. Tadi kan saya juga mention kayak mengurangi ketergantungan. Saya kasih tambahan contoh kayak gini nih. Dulu waktu saya tinggal di Surabaya, itu kadang-kadang kalau lagi hari hujan, itu PLTN-nya itu suka mati intermittent gitu. Atau kadang-kadang itu nggak hujan pun bisa tiba-tiba lampu mati gitu. Nggak lama sih, kira-kira mungkin 1 jam atau 2 jam. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi butuh listrik gitu kan agak gregetan gitu ya, wah kok tiba-tiba lampu mati sih gitu. Nah, dengan memasang PLTS atap sebenarnya ketika jadi dari PLTN mati maka otomatis mereka akan switch ke PLTS-nya. Kalau terjadi di siang hari ya. Oke. Ya jadi oke. Ternyata listrik dari PLN juga bisa intermittent ya. Bisa bergantung cuaca ya. Oke. Oh, masih bisa. Ya, kebetulan saya juga saya berasal dari daerah pulau kok. Jadi masalah listrik mati ketika hujan itu sudah sangat sering sekali kami dengar. Bahkan mendapatkan jatah listrik 2 hari sekali, nanti 1 hari mati full. Nah itu juga pernah saya alami waktu saya kecil gitu. Jadi dengan panel surya tadi sangat menarik sekali, terutama untuk daerah-daerah terpencil ya. Tadi sempat Ko Bernard sempat mention juga soal itu. Ya. Oke, menarik sekali ini. Nah, gimana sih caranya untuk kita memilih panel surya tadi yang mau kita pasang di rumah itu atau di bisnis kita? Caranya tuh seperti apa sih kok biar dapat panel surya yang tepat kurang lebih gitu? Jadi di pasaran itu ada banyak sekali merek panel surya, namun tidak semuanya sama, dan ada beberapa yang memiliki kualitas yang lebih baik ataupun lebih stabil dibandingkan yang lain. Nah, saya kasih beberapa tips ketika Anda hendak memilih panel surya atau mendapatkan tawaran dari kontraktor. Itu perhatikan kapasitas panel yang ditawarkan, lalu juga toleransi output,
Dan yang ketiga itu efisiensi, berapa persen. Nah, 3 faktor ini akan mempengaruhi potensi listrik yang dapat dihasilkan. Nah, sampai sini mungkin saya perlu mention juga bahwa panel surya Leso itu memiliki kapasitas yang tinggi. Rata-rata panel yang kami tawarkan itu sudah lebih dari 500 watt peak, dan juga memiliki toleransi yang rendah. Kenapa toleransi ini penting? Ini mungkin tidak terlihat penting secara kasat mata, tapi sebenarnya dengan banyaknya sekali merek dan model panel surya yang ada di pasaran, itu toleransi mereka itu all over the place, atau banyak sekali variannya. Contoh, jadi ketika satu panel surya yang memiliki kapasitas 550 watt peak, itu apabila memiliki toleransi output taruhlah di 10%, itu maka sebenarnya panel itu bisa saja memproduksi plus atau minus 55 watt. Nah, hal ini tentunya akan merugikan. Panel Leso itu hanya memiliki toleransi tidak lebih dari 5 watt, jadi kurang dari 1%. Dan juga efisiensi panel Leso itu sudah mencapai lebih dari 20%. Ini sudah merupakan angka yang sangat baik. Panel kami menggunakan teknologi Pi monokristalin, tersedia baik dalam mono satu sisi ataupun bifasial dua sisi. Ini disesuaikan dengan estetika tempat Anda. Dan panel Leso sangat cocok untuk dipakai di banyak tempat, seperti di atap rumah, di atas gedung, pabrik, gudang, maupun untuk dipakai secara ground mounted untuk membentuk solar farm. Dan saya pribadi, saya sangat suka berbicara dengan kontraktor-kontraktor dan partner-partner kami yang telah menginstall panel Leso, karena dari sana saya banyak belajar use case yang baru untuk produk kami. Tadi Ko Bernard sempat mention juga bahwa kalau panel itu bisa diletakkan di mana-mana ya. Nah, saya paling sering mendengar itu orang selalu bertanya gini, panel itu kalau kena hujan aman toh, gitu ya. Bolehkah kalau panel kena hujan ya? Pasti tentu jawabannya boleh ya. Tapi saya ingin memperdalam ini mungkin ya. Kalau misalnya panel itu diletakkan bisa di mana saja, termasuk tadi ada di atap rumah, kemudian ada di ground mounted, kemudian tadi mungkin ada juga yang pasti kita sudah tahu ada yang terapung gitu ya. Nah, mungkin Ko Bernard bisa sedikit menjelaskan tentang gimana sih cara instalasinya gitu loh, sampai bisa pasang di atap rumah atau di atas tanah atau di apung begitu. Dan kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan panel surya? Jadi itu kelihatannya ada 2 pertanyaan ya, mengenai yang hujan dan cara instalasi. Saya coba jawab satu-satu kali ya. Okay. Kalau yang pertama mengenai hujan, sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Panel surya itu bisa kok, panel surya itu semuanya sebenarnya tahan hujan. Karena kan begini, di setiap panel surya itu layer yang paling atas itu adalah kaca. Kaca ini tujuannya untuk melindungi solar cell yang berada di bawahnya. Ketika hujan itu hanya akan menimpa pada kaca tersebut. Malah dalam skala tertentu, hujan itu dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi, karena air hujan itu dapat membantu untuk membersihkan panel surya tersebut. Gitu. Cuman bukan berarti saya bilang harus nunggu hujan baru dibersihin ya. Tentunya lebih baik kalau panel surya itu dibersihkan sendiri secara berkala. Lalu juga pada waktu hujan pun, biarpun pada waktu mendung, itu panel surya itu tetap memproduksi daya listrik.
karena yang diserap adalah radiasi mataharinya, bukan sinarnya. Jadi ketika mendung atau hujan sekalipun, itu tetap ada radiasi yang menimpa ke panel tersebut. Nah, kalau untuk instalasi, sebenarnya mungkin ini rekan-rekan dari Sonus selaku kontraktor lebih bisa memberikan penjelasan teknisnya ya. Saya kasih gambaran secara sederhananya aja, yaitu di awal ketika suatu tempat, taruhlah di rumah Anda gitu, hendak memasang panel surya, maka para ahli-ahli ini mereka akan datang untuk mensurvei tempat Anda dan melihat konstruksi dari atap tempat Anda gitu. Setelah ditentukan bahwa itu sudah mumpuni untuk dipasang panel surya, maka mereka akan memasang mounting berupa railing. Jadi panel surya itu tidak akan bersentuhan langsung dengan atap, tetapi mereka akan berdiri di atas mounting tersebut, dan di mounting itu juga akan disekrup sehingga tidak gerak atau tidak bisa goyang gitu. Nah, dengan cara yang sama itu maka proses mounting ini itu berlaku baik untuk atap rumah, baik untuk atap gedung, dan juga semisal gudang, pabrik maupun misalnya di atas mall gitu. Nah, kalau untuk yang ground mounted itu agak sedikit beda karena biasanya akan perlu dibuatkan struktur yang ditancapkan di bawah tanah. Tujuannya adalah karena biasanya kalau ketika kita ngomong ground mounted itu terutama untuk solar farm itu akan dipasang dalam skala yang cukup masif sehingga untuk dapat menahan berat dari panel tersebut itu harus dibuat struktur yang cukup kuat. Tetapi dengan dasar yang sama, yaitu mounting itu adalah untuk memberikan struktur kepada panel dan juga supaya panel itu tidak goyang. Lalu khusus untuk yang terapung, ini agak unik dan menurut saya juga sangat inovatif buatan dari rekan-rekan kita ya, yaitu biasanya panel surya tersebut akan di-mounting di atas pelampung. Nah, pelampung ini jadi dapat bergerak secara terbatas di atas permukaan air, dan ini biasanya diletakkan di lokasi di mana air tersebut itu tidak mengalir. Jadi contoh seperti waduk ataupun danau. Oke, baik. Ko Bernard ini kelihatannya memang sangat tahu banyak gitu ya. Jadi yang tadi dijelaskan itu sangat-sangat membantu sekali untuk memahami gimana cara pasang panel surya di rumah atau di atap, di atas tanah atau bahkan sampai ke di apung. Nah, kalau perawatannya sendiri, ini seperti apa ya, Ko Ben, menurut Ko Ben? Pertanyaan ini juga mungkin lebih cocok kepada kontraktor seperti Sonus ya, karena kalian yang lebih sering berinteraksi dengan klien. Tapi sederhananya juga seperti ini, panel itu sebenarnya very low maintenance. Dan ini mungkin untuk menjawab mitos-mitos yang ada di luar, yang mungkin bilang wah nggak usah deh pasang panel surya, kok kelihatannya ribet banget, harus high maintenance atau bagaimana. Sebenarnya enggak sih, karena simple aja, panel surya itu hanya perlu dijaga permukaannya bebas dari debu ataupun iritan yang lain. Karena untuk menjaga supaya radiasi itu bisa masuk dengan seleluasannya ke dalam panel tersebut.
Maka yang sebenarnya hanya diperlukan adalah nomor satu, perlu disiram atau disemprot secara berkala untuk menjaga supaya kalau misalnya ada debu yang terkumpul itu bisa dihilangkan. Lalu kedua juga biasanya pegawai teknis yang ahli itu perlu juga secara berkala, mungkin kira-kira 1 atau 3 bulan sekali ya, untuk naik dan menginspeksi mounting dan kabel. Yang perlu dilihat adalah apakah ada mounting ataupun skrup yang sudah agak longgar, karena itu beresiko untuk menggeser lokasi panel tersebut, dan tentunya kita ingin menghindari jangan sampai ada kecelakaan. Dan juga kalau terutama untuk kabel itu karena di beberapa lokasi mungkin ya itu yang lebih banyak serangga ataupun tikus, itu ada potensi mungkin mereka telah menggerigiti kabel tersebut. Efeknya kalau misalnya kabelnya udah tidak perfect lagi, itu maka akan mempengaruhi terhadap daya yang dihasilkan. Nah, kurang lebih penjelasan sederhananya seperti itu. Mungkin dari Mbak Yuan ada yang bisa ditambahkan untuk hal maintenance? Oke, ya, saya sangat setuju dengan yang Koben tadi sudah sedikit jelaskan tadi tentang membersihkan dengan air. Kalau saya nggak salah, ini mungkin Koben yang sudah terjun langsung nih, pasti di dunia pembuatan panel surya. Kalau nggak salah itu di lapisan kaca itu ada lapisan khusus yang tidak boleh dicuci dengan bahan kimia ya. Ini saya mohon konfirmasi nih. Jadi Iya. sebaiknya dicuci hanya dengan air bersih ya. Iya betul. Sebenarnya tidak perlu seperti orang mengelap kaca jendela ya. Dilap aja, disemprot aja dengan air sudah cukup. Ya, jadi ya karena di lapisan kaca itu ada layer khusus, ada lapisan khusus untuk kaca, jadi justru lebih hemat karena kita ya hanya butuh air bersih ya, air bersih dengan lap yang lembut. Kalau misalnya debu atau kotoran itu terlalu melekat atau menempel di lapisan kaca terlalu kuat, kita bisa lap pakai lap yang lembut atau lap microfiber contohnya. Kemudian seperti pemantauan kinerja, kemudian pemantauan dari koneksi dan kabel-kabel, dan mungkin juga untuk pemeliharaan landscape di sekitar pemasangan panel ya, karena panel itu sifatnya menerima cahaya, memanen iradiasi matahari, kemudian diubah jadi listrik. Nanti kita perlu pastikan bahwa tidak ada obstacle di sekitar panel surya. Artinya kita harus cek apakah di sekitar di sana itu ada pohon-pohon yang menutupi atau tidak, gitulah kurang lebih. Kemudian memperhatikan garansi juga ya, karena mungkin kalau panel, nah ini mungkin pertanyaan menarik juga ini. Kalau panel surya itu rusak karena kejatuhan beton, itu kira-kira masih masuk garansi nggak ya, Koben? Jadi setiap panel surya leso itu memiliki garansi produk selama 12 tahun dan garansi performa selama 25 tahun. Garansi produk itu mengcover workmanship terhadap produk tersebut. Jadi apabila produk yang diterima oleh konsumen itu dalam keadaan cacat atau tidak perform sesuai dengan spesifikasi, maka dengan senang hati akan kita ganti. Hal yang kedua tadi adalah garansi performa. Yang dimaksud adalah setiap panel leso itu dijamin akan memiliki performa yang tinggi. Setiap tahun, seperti mungkin kayak kita yang mempunyai handphone ya, setiap tahun baterai dari handphone kita itu akan berdegradasi.
sehingga kemampuannya untuk menyerap cahaya atau dalam baterai mungkin dalam dalam retain dari energi itu akan berkurang seiring waktu. Nah, namun panel LESO itu memiliki garansi bahwa dalam tahun pertama itu degradasi dari performa itu tidak lebih dari 2%, dan tahun-tahun berikutnya, jadi mulai dari tahun kedua sampai seterusnya, itu tidak lebih dari 0,5%. Sehingga pada penghujung taruhlah tahun ke-20 dari lifetime panel tersebut, itu masih tetap mampu memanen daya lebih dari 80%. Ya, mungkin jawabannya seperti itu. Oke, berhubungan dengan garansi panel LESO. Nah, ini kita udah spesifik nih. Kita akan spesifik membahas tentang panel LESO itu sendiri. Kalau sebelumnya mungkin pertanyaan masih general untuk seluruh, misalnya untuk teknologi panel surya. Sekarang boleh nggak saya nanya yang sedikit spesifik ke arah panel LESO ini, Koben? Ya, silakan. Ya, jadi tadi benar ya, kalau panel itu kan sekarang sudah banyak sekali produsennya, sudah banyak sekali, oh ini ada merek ini, ada merek itu. Nah, pertanyaan saya ini khusus untuk produk panel surya LESO. Kira-kira apa sih yang membuat panel surya LESO ini beda daripada panel surya yang lainnya? Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa panel surya LESO itu memiliki kualitas yang baik dan diproduksi juga dengan teknologi terbaru yang mutakhir dengan otomatisasi yang tinggi. Dan itu menjanjikan bahwa setiap panel LESO itu berkualitas standar dan mempunyai varian yang sangat minimal antara satu dengan yang lain. Makanya kita bilang bahwa toleransi output panel LESO itu sangat rendah, kurang lebih hanya sedikit di atas 1%. Nah, jadi dari segi spesifikasi teknis, panel LESO itu mempunyai kualitas bagus, dan juga hal kedua, dari segi kompatibilitas, panel LESO itu memiliki kompatibilitas yang sangat lebar atau sangat luas dengan berbagai macam merek inverter maupun dengan ISS atau dengan baterai. Berarti bisa di mix and match dengan merek-merek yang lain, termasuk juga dengan merek inverter dari LESO sendiri yang rencananya akan kita bawa ke Indonesia kemungkinan di tahun depan. Lalu juga yang ketiga adalah komitmen kami terhadap pasar di Indonesia. Jadi kita sedang menyelesaikan konstruksi pabrik kami di Jawa Tengah. Jadi kedepannya panel LESO itu akan made in Indonesia, memiliki TKDN, SNI dan ISO, dan juga memiliki sertifikasi lain yang bersifat internasional. Contohnya seperti TÜV Rheinland dari Jerman, sertifikasi CE dan yang lainnya. Dan ini berarti membuktikan juga bahwa sebenarnya di Kayak Internasional pun juga sudah mengakui keunggulan panel surya dari LESO. Oke, artinya LESO dalam waktu dekat ini mau membuka pabrik di Indonesia ya, Koben ya? Betul. Boleh gak sih di-spill gitu ke kita semua nih dan kepada pendengar atau pemirsa? Kalau boleh ini dikasih bocoran atau spill sedikit dong informasinya, mau dibuka di mana? Ini kalau boleh aja sih, kalau keberatan juga nggak apa-apa. Mau dibuka di mana?
kira-kira apa sih menurut dari Koben itu nanti bisa membantu apa di Indonesia kalau misalnya panel sudah ada pabriknya di Indonesia gitu. Oke, untuk menjawab hal ini mungkin bisa di playback videonya. Barusan yang Anda lihat itu adalah proses produksi di pabrik Leso. Tentunya yang kita tunjukkan ini adalah pabrik kami yang berada di China, namun juga pabrik yang sedang kita bangun di Indonesia. Itu lokasinya berada di Jatengland, di kota Demak, Jawa Tengah, dan sejatinya akan mulai beroperasi mulai bulan September bulan depan, jadi September 2023. Pada fase pertama ini kita akan memiliki kapasitas produksi sebesar 1,5 gigawatt per tahunnya. Lalu ke depannya kita ada rencana untuk berekspansi sampai dengan 6 gigawatt. Kapasitas ini kita harapkan sebagian akan bisa diserap di pasar Indonesia dan juga untuk membantu transisi akan mengakselerasi adopsi panel surya di Indonesia. Nah, yang unik adalah lini produksi Leso itu semaksimal mungkin mengandalkan otomatisasi dengan menggunakan robot. Tujuannya adalah untuk meminimalisir produk defektif, untuk menjaga kualitas, dan meminimalisir juga adanya varian antar produk. Sehingga bisa dipastikan setiap panel yang keluar dari lini produksi kami itu telah lolos dari quality control
yang ketat dan dengan mutu yang terjamin. Oke, saya bisa anggap ini sebagai menjadi salah satu juga keunggulan dari panel Leso yang nanti pabriknya akan dibuka di Indonesia. Dan ini akan mulai beroperasi bulan September ini ya, Ko ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya udah sangat dekat. Ya, artinya tinggal hanya kurang dari 1 minggu ke depan kita sudah di Indonesia sudah ada pabrik panel surya di Indonesia. Ini sangat bagus sekali. Tentu kira-kira apakah itu kalau dari pandangan Koben sebagai orang yang sudah expert di dunia bisnis ya, kira-kira ini akan memberi keuntungan apa dari segi bisnis kepada kita, orang-orang yang mau pasang panel surya nih? Apakah dari segi harga nanti bisa lebih murah misalnya, atau dari segi ketersediaan produk jadi lebih mudah gitu? Menurut Koben seperti apa? Jadi sebelumnya sudah ada panel-panel surya yang made in Indonesia, akan tetapi belum ada yang mempunyai kapasitas produksi sebanyak yang sedang kami rencanakan. Jadi menurut saya ada beberapa hal nih. Yang satu tentunya ini kita ingin ini akan menjadi kebanggaan anak-anak negeri, yaitu kita telah memiliki pabrik untuk panel surya dengan made in Indonesia dan ber-TKDN. Dan juga harapan kami dengan adanya pabrik kami ini akan semakin merangsang pertumbuhan dari industri EBT di Indonesia, dan dengan cara membudidayakan industri-industri yang menghasilkan bahan-bahan baku seperti aluminium, gelas, kaca, packaging materials, lem, karton, dan banyak lagi. Hal ini menurut saya sih akan mempunyai pengaruh net positif yang sangat baik ke depannya. Dan juga kita berharap di tahun-tahun ke depannya akan juga merangsang adanya pemain-pemain baru untuk datang, terutama untuk menghasilkan solar cell di Indonesia juga. Oke, jadi salah satu hal yang sangat dapat kita syukuri ya, atau kita bisa lihat kemajuan di Indonesia bahwa di bulan depan kita akan punya pabrik dalam hal ini Leso membangun pabrik di Indonesia, itu akan menjadi satu step forward yang lebih gitu bagi kita di Indonesia untuk semakin pede gitu ya untuk maju berkaitan dengan transisi energi di Indonesia. Betul. Dan juga satu hal lagi, Mbak Yuan, kalau saya boleh, karena kebanyakan proyek-proyek pemerintah yang berskala masif, misalnya di atas 10 mega, itu membutuhkan panel-panel yang ber-TKDN, dan juga yang sudah didaftarkan ke LKPP ataupun sudah masuk ke katalog e-procurement. Dengan ini, ke depannya akan ada satu tambahan opsi untuk panel yang made in Indonesia. Oh iya, benar sekali. Jadi kita awalnya memang sering kesulitan ya untuk menemukan panel surya yang ber-TKDN. Tapi sekarang kalau misalnya sudah ada dari produk Leso, yang jelas sudah pasti ada tingkat TKDN-nya, nah itu akan mempermudah kita. Kira-kira saya bisa tahu, ini kalau misalnya ada tingkat TKDN itu akan berapa persen ya, Ko? Sekarang jujur aja sekarang kita dalam proses untuk mendaftarkan sertifikat TKDN. Target kami itu minimal di angka 40%. Oke, bagus sekali ya, minimal di 40%. Baik, menarik sekali ini Koben untuk informasi-informasinya, baik itu jawaban yang tadi saya tanyakan untuk pertanyaan yang general,
maupun untuk Leso sendiri, terutama untuk pembukaan pabrik Leso ya. Kami sangat mengharapkan segera ini supaya pabriknya segera dapat kita lihat, dapat selesai dan kita bisa pakai produk Leso sesegera mungkin. Oke. Di sini masih ada beberapa pertanyaan, Koben, berkaitan dengan mitos, mitos dan fakta panel surya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk, nah ini lucu nih, mitos dan fakta untuk panel surya. Apakah panel surya itu hanya untuk orang kaya? Saya rasa sih enggak ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu ya, tapi tentunya kalau sekarang udah nggak berlaku sih pandangan seperti itu. Karena sekarang harga PLTS system, jadi solar panel system itu sudah turun drastis dari 10 tahun yang lalu. Bahkan kalau dibanding dengan era pra-pandemi, jadi sebelum tahun 2020, itu juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasilnya adalah sekarang konsumen itu mempunyai lebih banyak opsi, bisa mendapatkan produk seperti panel surya dengan kapasitas yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih terjangkau kalau dilihat per watt peak-nya gitu. Jadi biaya adopsi ini sudah turun gitu. Dan juga saya lihat sendiri, contohnya kalau misalnya di perumahan, itu mulai banyak perumahan-perumahan baru yang menjual unit rumah baru sudah langsung dipasangkan dengan panel surya. Oke, artinya mitos bahwa panel surya hanya untuk orang kaya. Oke, itu jadinya mitos ya, para pemirsa. Nah, mitos atau fakta berikutnya, menarik ini. Mungkin tadi sudah sempat di-mention juga mengenai daerah-daerah yang cocok untuk pemasangan atau jika ingin instalasi panel surya. Nah, mitos atau fakta bahwa panel surya hanya cocok untuk daerah yang banyak sinar mataharinya? Iya. Nah, mitos ini ada benarnya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa kita tinggal di bumi pertiwi ini, di mana Indonesia itu dikaruniai dengan sinar matahari yang berlimpah. Jadi hampir di semua tempat di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu mendapatkan iradiasi yang cukup baik. Hanya mungkin yang perlu dilihat, diperhatikan itu adalah shading, yaitu bayangan. Contoh apabila tempat Anda itu dikelilingi oleh misal pohon-pohon tinggi ataupun gedung-gedung yang lebih tinggi dari tempat Anda, maka ada kemungkinan akan menciptakan bayangan atau shading. Nah, ketika Anda bertanya dengan kontraktor ataupun dengan realtor Anda, itu patut ditanyakan apakah tempat Anda itu ada shading atau tidak. Dan tentunya panel surya ini lebih baik kalau dipasang di tempat yang bebas dari bayangan, sehingga dapat menerima sinar matahari yang maksimal. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa kita bisa bilang itu fakta karena memang panel surya itu mengkonvert sinar matahari menjadi listrik ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada daerah yang mungkin lebih banyak mendung, oke itu masih bisa juga karena sebenarnya juga panel surya masih mampu untuk mengkonvert listrik. Mungkin kita hanya perlu menyediakan jumlah yang lebih mungkin lebih banyak daripada daerah-daerah yang dengan penyinar matahari yang tinggi. Ya, betul. Oke, sangat menarik sekali ngobrol dengan Koben ini berkaitan dengan LESO, berkaitan dengan panel surya dan energi matahari sendiri. Sepertinya ini saya juga ada sedikit pengetahuan, tapi saya merasa minder ini ngobrol sama Koben ini. Koben luas sekali wawasannya ini, keren sekali ini. Tidak, bukan saya yang dosen, Pak Yun. Terima kasih banyak Koben untuk semua informasi dan jawaban yang sudah dijawab. Mungkin satu pertanyaan lagi. Jika pabrik LESO sudah buka di Indonesia, besok bulan September sudah dibuka. Lalu gimana nih caranya supaya kami bisa akses, atau mungkin bagaimana cara kami bisa memesan, bagaimana cara kami bisa berhubungan langsung dengan pabrik LESO gitu? Bisa diterangkan. Sonus ID adalah salah satu distributor panel surya LESO. Jadi saya hendak encourage kawan-kawan yang sedang menyimak podcast ini untuk menghubungi tim dari Sonus untuk berkonsultasi baik mengenai harga, untuk mensurvei lokasi Anda, dan harapannya bisa sesegera mungkin untuk mulai memasang PLTS dan segera mungkin untuk mulai save on your energy bill. Oke, jadi jika pemirsa atau Anda yang menyaksikan podcast ini ya, pengen pasang panel surya, pengen pasang sistem panel surya di rumah, pengen pakai produk LESO karena sudah ber-TKDN dan punya sertifikat dan quality control yang sangat bagus tadi seperti yang sudah dijelaskan Koben, bisa langsung menghubungi Sonus ID dan bisa konsultasi dengan kita. Kita menyediakan waktu khusus untuk bisa melayani Anda untuk berkonsultasi berkaitan dengan teknis dan harga gitu. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja kita gercep gitu ya, bergerak ke energi bersih, transisi energi di Indonesia. Baik, Koben, dari saya sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin waktunya kita tidak begitu cukup. Saya rasa jika ingin bertanya-tanya lebih lagi, kita akan bisa ngobrol. Dan jika pemirsa mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan yang tidak terwakili gitu ya dari saya, silakan langsung bisa hubungi atau bisa konsultasi dengan Sonus ID. Dari Koben, sebelum kita tutup nih pembicaraan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang ingin disampaikan, ditekankan gitu kepada para pemirsa podcast kita hari ini? Jadi saya berharap dari para kawan-kawan sekalian untuk menimba ilmu, untuk mencari tahu lebih banyak mengenai energi baru terbarukan, terutama karena sekarang ini mungkin kita mulai merasakan efek dari perubahan iklim dengan lebih banyak terjadinya fenomena-fenomena alam yang tidak biasa, sampai dengan bencana-bencana alam yang mungkin pada waktu orang tua kita itu sangat jarang terjadi, tapi sekarang frekuensinya itu menjadi lebih sering. Sebagian itu banyak oleh para ilmuwan dan ahli-ahli bilang dikarenakan oleh efek rumah kaca dan perubahan iklim. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal ini itu adalah dengan bertransisi ke energi hijau ataupun energi baru terbarukan. Dan saya yakin Sonus ID sebagai salah satu
perusahaan yang bertekad untuk mengakselerasi transisi EBT di Indonesia, baik melalui PLTS atap maupun sumber-sumber energi hijau yang lain. Saya yakin mereka akan menjadi partner yang cocok untuk Anda semua. Terima kasih banyak Koben. Terima kasih untuk perbincangan pada sore hari ini, sangat menginspirasi, menambah wawasan juga, dan tentu menambah informasi terutama kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, misalnya untuk oke, saya mau pasang, saya bisa kemana. Saya yakin beberapa penjelasan dari Koben itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala orang-orang gitu ya, kepala para pemirsa ini mungkin. Baik, terima kasih Koben. Sekali lagi kami ucapkan untuk waktu yang diberikan kepada kita semua menambah informasi kita. Saya mewakili teman-teman dari Sonus ID. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian maupun pembawaan podcast kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama bersemangat bersinergi untuk maju bertransisi energi bersih di Indonesia. Terima kasih Koben. Selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Yuan dan salam.